Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kompresor dari sisi elektrikalnya. Nah, elektrikalnya ini bagaimana sih caranya agar motor kompresor itu awet? Karena dari beberapa pengalaman juga, meski sudah terpasang pengaman kompresor atau pengaman motornya ya, pengaman motornya, namun motor kompresor ini juga sering terbakar atau short ya. Untuk itu kali ini saya bahas pada bagian motornya, motor kompresor. Karena kompresor ini selain kompresornya yang harus sehat, juga motornya juga harus aman. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan cek di channel saya, masuk di video, kemudian cek di situ semua. Mungkin ada beberapa yang teman-teman butuhkan, silahkan dicari yang teman-teman butuhkan pada video saya. Semoga ada yang bisa membantu ya. Pembahasan kali ini untuk jenis kompresor banyak sekali ya. Teman-teman bisa browsing di internet dengan berbagai macam fitur kelebihannya. Kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana agar kompresor tidak mudah terbakar meski semua pengaman sudah terpasang. Nah, kata dari semua pengaman sudah terpasang, pasti teman-teman belum menggunakan sistem seperti yang akan saya bahas. Agar tidak gagal paham, tonton terus videonya, jangan di skip ya, dan jangan lupa like and subscribe. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton video-video saya dan sudah subscribe. Pertama, pengaman apa saja sih yang sudah teman-teman pasang untuk sistem elektrikalnya? Elektrikal di sini yang saya maksud adalah untuk motor kompresornya ya. Umumnya pengaman motor adalah overload, itu wajib ya hukumnya. Kemudian fast failure, ya itu juga sudah. Kemudian protektor motor juga sudah. Nah, untuk protektor motor ini juga sudah saya bahas fungsi dan kegunaannya, cek di atas ini ya. Nah, di atas tadi adalah pengaman standar yang sering ditemukan pada panel-panel kontrol mesin pendingin ya. Di sini saya akan menerapkan fast failure yang biasanya dipasang satu buah dalam satu panel. Sekarang akan saya pasang dua buah pada panel kontrol ini supaya lebih aman dari kegagalan fasa atau istilahnya itu losing fast ya. Kegagalan atau kehilangan satu pas atau kehilangan dua pas itu bisa saja dari PLN-nya, bisa dari kontaktornya dan overload-nya, bahkan bisa juga dari sekun kabelnya ya. Sekun kabel itu juga saya pernah menemukan dia posisi masih terpasang, namun ternyata dia tidak connect ya, seperti di gambar ini. Nah, ini juga dia nggak connect, sekun atas sama sekun bawah itu nggak connect. Ternyata dia ngefong dalamnya. Nah, itu biasanya juga terjadi. Jadi semisal pas failure itu terpasang di bagian atas atau kita deteksi dari sumbernya, maka kompresor ini pasti akan kebakar karena kehilangan satu pas. Kehilangan satu pasnya tadi bukan dari PLN-nya tapi dari kabelnya yang ngefong, atau dari kontaktornya juga ngefong bisa. Ngefong itu apa sih? Ngefong itu adalah, jadi kontaktor itu kan di dalam ada platina ya, ada platina, dia sering kontak menimbulkan bercak api. Dengan seringnya seperti itu, maka di situ ada lapisan platina ya, itu habis lama-lama dan akan hilang kontak. Nah, hilang kontak ini tadi itu adalah menghilangkan pasa ya. Jadi untuk motor 3 pas teman-teman mungkin sudah tahu ya, kalau 3 pas itu harus tiga-tiganya masuk semua, R, S dan T-nya juga harus ada semua dan harus sama ya tegangannya. Kalaupun selisih juga nggak terlalu banyak, 0, sekian lah. Nah, dengan pendeteksian di bagian atas tadi, maka jika terjadi loss kontak di kontaktor, overload dan kabel ini, maka kompresor juga akan terbakar. Bang, kan ada overloadnya. Nah, overload ini juga butuh proses ya, butuh waktu untuk mengaktifkan atau untuk melepas kontak ya. Dia butuh proses, dia butuh ampere yang tinggi. Apalagi kalau salah settingan ya, salah settingan overload, dia butuh ampere tinggi. Proses pemanasan dulu baru dia lepas kontak dan sistem akan off. Kalau gulungannya kuat, kalau gulungannya tidak kuat, sebelum lepas kontak dia udah kebakar duluan. Nah, dari sini untuk menghilangkan kejadian seperti itu, maka kita deteksi di ujung, betul-betul di ujung di kompresornya. Nah, jadi pas failure ini kita pasang di terminal kompresor agar tidak terbakar saat kehilangan pasa dari sumber-sumber atau penyalur-penyalur tegangan tadi. Nah, sistem seperti ini sangat bagus, bisa teman-teman terapkan di lapangan ya, agar
kompresor itu tidak mudah terbakar ya, tidak mudah terbakar, tidak mudah short ya karena kehilangan pasa. Inilah pengamannya. Agar aman, jadi pastikan 3 pas nyampe ke terminal kompresornya. Jika tidak sampai ke terminal kompresornya, ya sistem harusnya off. Itu ya, pastinya aman. Ya, mau ada loss dari kontaktor, overload, kabel dari PLN, tetap aman dia. Dia nggak bakal short ya, kebakar, kecuali pengamannya yang rusak. Nah, itu lain lagi. Ya, paling tidak kita sudah ikhtiar sampai di ujung ya. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha. Kalau itu masih terbakar gara-gara alatnya yang rusak, ya itu sudah nasib. Mau diapain lagi gitu. Yang penting kita sudah betul-betul sebisa mungkin kita mengamankan gulungan kompresor atau motor kompresor. Nah, untuk yang kedua adalah untuk kompresor Bitzer itu dia menggunakan motor sistem part winding ya, atau double motor. Jadi dalam kompresor itu ada istilah motor 1 dan motor 2. Nah, kenapa dibuat motor 1 dan motor 2 nanti akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, ini bisa saja terjadi kegagalan motor 1 on kemudian motor 2 on ya, didelay oleh timer. Nah, jika salah satu motor tidak on atau motor kedua ya, biasanya motor kedua yang gagal hidup. Jadi gagal hidupnya itu karena kontaktor nggak masuk. Yang kedua itu biasanya gagal masuk ya. Gagal masuk itu bisa saja terjadi karena timer delaynya tadi yang rusak. Itu bisa gitu. Atau rusaknya timer itu bisa aja rusak, hilang kontak, atau delaynya terlalu lama gitu. Delay terlalu lama ini motor 1 nggak mampu untuk menopang beban 100% kompresor, karena yang dimaksud dengan dua motor tadi itu adalah 50%. Total kompresor bebannya adalah 100%. Motor 1 50%, motor 2 50%. Jadi kalau beban 100% ditopang dengan motor 50%, maka ya 50% ini nggak akan mampu. Maka harus segera motor kedua berikutnya on atau hidup ya, supaya kompresor 100%, motor juga 100% gitu. Untuk menghindari kerusakan gulungannya gara-gara gagal masuk kontaktor kedua atau motor kedua, maka di sini dibuatkanlah sistem jika motor kedua tidak masuk atau tidak hidup dalam 1 detik, maka motor pertama akan off ya, sistem akan off gitu. Nah, sistem ini sangat bagus jika teman-teman terapkan pada panel. Memang ada biaya lebih ya, tapi ini untuk menjamin keamanan si kompresornya itu. Bagaimana caranya? Nah, untuk caranya itu buatlah sistem jika kontaktor 1 on, kontaktor 2 akan on. Jika kontaktor 2 tidak on dalam 1 detik, maka kontaktor 1 kembali off. Karena diibaratkan gini, teman-teman ngangkat beban 100 kilo. 100 kilo itu untuk 2 orang. Masing-masing orang ini mampunya hanya 50 kilo. Jika ada salah satu nggak kuat ngangkat, ya sebaiknya jangan diangkat sendiri. Pasti nggak kuat nanti. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi harus dua-duanya on ya. Jadi yang satu ngangkat dulu, kemudian yang kedua nyusul gitu. Jangan biarkan yang pertama ngangkat seterusnya. Kasihan nanti nggak kuat. Logikanya seperti itu. Jika yang pertama tidak on, maka yang kedua pun tidak akan ikut on. Nah, jika yang kedua juga tidak segera membantu, maka yang pertama akan off. Begitu logikanya. Nah, sistem ini bisa teman-teman terapkan pada panel kontrol. Insya Allah ya, kalau kita sudah berusaha, semua kembalikan ke pemiliknya. Nah, untuk kali ini itu saja yang bisa saya share untuk teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan oleh teman-teman yang ada di lapangan. Silahkan dicoba. Selamat mencoba. Semoga berhasil ya. Jika ada yang kurang jelas pada video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab, dan sampai jumpa di video saya berikutnya.